Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Zulmilatul Afrania, aku dari Prodi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, dengan NIM terakhir 0039. Di sini aku akan membuat tugas video ujian akhir semester pengantar sosiologi dengan tema mengetahui dan memahami konsep mobilitas sosial. Nah, sebelumnya teman-teman pernah lihat nggak sih orang-orang yang dulunya hidup sederhana, sekarang jadi sukses, jadi pejabat, jadi pengusaha. Ataupun sebaliknya, orang yang dulu kaya, sekarang malah jadi miskin. Nah, fenomena ini disebut dengan mobilitas sosial. Di video kali ini kita akan membahas tentang pengertian, bentuk, sebab, gejala, dan akibat mobilitas sosial serta contohnya di kehidupan sehari-hari. Yuk, simak sampai habis. Mobilitas sosial adalah perpindahan posisi dan status sosial seseorang atau sekelompok masyarakat dan struktur masyarakat. Nah, perpindahan ini bisa naik, bisa turun, ataupun bisa berpindah secara sejajar. Status sosial bisa dilihat dari pekerjaan, pendidikan, atau kedudukan dia di masyarakat. Nah, contohnya itu kayak misalnya ada anak tukang bakso, nah dia jadi dokter. Nah, itu salah satu contohnya. Lanjut ke bentuk-bentuk mobilitas sosial. Bentuk-bentuk mobilitas sosial itu ada dua, ada vertikal sama horizontal. Yang pertama vertikal. Bentuk mobilitas sosial vertikal itu adalah perpindahan status sosial seseorang yang disertai dengan perubahan derajat. Contohnya itu kayak ada seorang karyawan yang dipromosikan menjadi manajer. Nah, yang kedua itu ada bentuk mobilitas sosial horizontal, yaitu adalah perpindahan satu sosial tanpa mengubah derajat. Contohnya kayak seorang guru yang berpindah dari sekolah satu ke sekolah lainnya dengan status kedudukan yang sama. Nah, kita lanjut ke sebab-sebab mobilitas sosial. Sebab-sebab terjadinya mobilitas sosial itu ada 5. Yang pertama itu ada pendidikan. Yang kedua ada ekonomi. Yang ketiga ada perkawinan. Yang keempat ada prestasi atau keahlian. Nah, yang terakhir itu adalah perubahan sosial. Lanjut ke gejala mobilitas sosial. Nah, gejala mobilitas sosial ini kita dapat lihat dari kehidupan sehari-hari atau perubahan seseorang di kehidupan sehari-hari. Contohnya kayak cara berpakaiannya yang berubah, terus pergaulan dia yang berbeda, habis itu cara berpikir dia lebih terbuka atau tempat tinggal dia yang tingkat atau menurun. Nah, contohnya gejalanya itu kayak orang yang dulunya dia tinggal di kontrakan. Nah, sekarang dia itu sudah sukses, akhirnya dia bisa membeli atau bertempat tinggal di perumahan elit gitu. Mobilitas sosial itu juga membawa dampaknya itu ada dampak baik sama dampak buruk. Nah, dampak baiknya itu diantaranya adalah meningkatkan motivasi hidup seseorang itu. Habis itu dia juga bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Habis itu juga bisa membawa persaingan sehat. Dampak negatifnya itu ada seperti kecemburuan sosial, gaya hidup yang berlebihan, sama konflik sosial. Nah, contoh dari dampak-dampak sosial ini, yang dampak negatif itu bisa kita ambil contohnya dari anak-anak yang lebih termotivasi untuk hidup lebih baik. Nah, habis itu dampak buruknya itu ada orang yang dia sudah menjadi kaya dan akhirnya dia lupa sama lingkungan namanya. Nah, kita lanjut ke aspek-aspek mobilitas sosial. Aspek-aspek mobilitas sosial itu ada 4. Aspek individual, struktural, sosial budaya, sama aspek ekonomi. Contoh dari aspek tersebut itu seperti perkembangan teknologi digital itu bisa membuka pekerja baru bagi YouTuber dan digital marketer.
Terakhir, kita ke kesimpulan. Jadi, mobilitas sosial itu adalah hal yang wajar dalam kehidupan bermasyarakat. Setiap orang itu punya kesempatan buat naik atau turun di status sosialnya, tergantung usaha, kesempatan, sama perubahan sosialnya. Oke, terakhir terima kasih untuk semua yang telah menonton video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa memberikan pemahaman tentang mobilitas sosial kepada kita semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.